Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga Aries selalu sehat dan bahagia ya. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang hal yang misterius tentang dia ya, yang akan kamu ungkap. Apa itu? Kita akan lihat di sini. Tapi ingat, buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke Aries, kita akan shuffle dulu kartunya. Kamu rasakan energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Aries, sesuatu hal yang misteri akan terungkap tentang dia. Apa itu? Sesuatu hal yang misteri akan terungkap tentang dia. Apa itu? Kita akan lihat di sini. Nah, 4 ya. Enggak. Kita enggak ambil ya. Sesuatu yang misteri akan terungkap tentang kamu. Apa itu? Oke. Ada talking. Ada abundance. Ada separation. Butterfly, the butterfly photograph. Ada the golden mirror. Ada paradise. Oke, buat Aries di sini bacaan bersifat general ya, energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan akan kembali kebaca energi kamu di sini. Oke, buat Aries kita akan lihat di sini bottom of the nya kamu ada paradise, happiness, expenses, joy, playfulness, honest, enjoying each other. Jadi kamu di sini merasakan adanya suatu kebahagiaan ya, dimana bahwa dalam berhubungan dengan seseorang, maksudnya dengan menjalin hubungan dengan seseorang itu kamu bahagia sekali gitu loh. Ada suatu kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dia ya. Atau bisa saja kamu lagi baru kenal dia. Oke, bisa saja. Dan di sini jadi ada the golden mirror, di mana kamu merasakan bahwa ada suatu hubungan yang mirror antara kamu dengan dia, seperti ada chemistry kamu gitu ya. Dia juga merasakan hal itu gitu ya. Terlihat juga di sini. Ada cinta di antara kamu dengan dia, di mana dia juga merasakan cinta, dan itu kamu bersama dia itu merasakan suatu kebahagiaan ya, di mana ya hubungan kita ini sangat bahagia sekali gitu loh. Sampai kamu membuat momen-momen yang menjadi kenangan buat kamu gitu ya. Tapi semua itu ya terlihat ya sementara gitu loh. Kenapa? Ya di awal hubungan kami itu sangat bahagia sekali, di mana kamu merasakan bahwa ada chemistry dengan dia, di mana kamu merasakan bahwa kita ini mirror, kita ini jodoh gitu loh. Nah itu yang membuat kamu itu merasa bahwa ternyata harus kamu lupakan dia. Kenapa? Ternyata kamu harus meninggalkan dia. Kenapa di sini? Ya, ada next fase, kamu healing di sini. Healing the inner child growth. Jadi kamu pengen mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Yang pertama memang kamu beranggapan bahwa dia baik, kamu bahagia bersama dia. Tapi kenapa kamu pengen healing di sini? Terjadi sesuatu di sini. Ya, ada talking, di mana kamu lebih ingin bisa saja di sini kamu lagi dia pergi aja gitu, dia pergi tanpa pesan atau apa gitu ya. Atau bisa saja di sini kamu meninggalkan dia dikarenakan dia yang di awal itu sangat bahagia sekali, tiba-tiba kamu baru mengetahui sifat aslinya dia gitu loh. Setelah kamu menjalin hubungan, emang di awal dia baik banget ya, dia sayang sama kamu, dia perhatian sama kamu. Tapi lama kelamaan gitu ya, nah itu membuat kamu, wah aku kayaknya merasa ada hubungan yang kayaknya ya ada yang janggal gitu loh. Yang janggalnya apa? Terlihat di sini ya, mungkin kamu yang LDRan ya di sini. Yang LDRan kamu lagi menunggu telepon dia, ataupun kamu menunggu chattingnya dia, kok nggak ada gitu ya. Jadi seakan-akan kok dia hilang begitu saja gitu ya. Jadi di sini kamu pengen healing, ya udah. Kalau memang dia tidak ada menghubungi aku lagi, ya udah, kita putus gitu, kita bubar gitu.
Walaupun di awal kamu merasakan bahwa sangat bahagia sekali, dia itu yang kamu merasakan tidak menyangka sama sekali ya, bahwa dia itu baik, dia terlihat baik, dia terlihat sayang sama kamu, dia terlihat bahwa ya kamu itu bisa dikatakan akan menjadi seseorang pendamping hidupnya dia, itu ya. Karena di sini ada fotograf juga, di mana kamu ingin mengabadikan momen-momen kamu dengan dia, di mana kamu ya ada keinginan untuk berkomitmen sama dia gitu ya. Nah itu. Jadi saat dia memutuskan kontak dengan kamu, ya hilang begitu saja. Dia tidak ada kabar, tidak ada lagi menghubungi kamu, tidak ada telepon kamu lagi gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa ya ini kenapa gitu loh. Apa yang terjadi sama dia? Ada apa dengan dia? Kenapa kok tiba-tiba dia hilang kontak dengan aku? Kenapa dia tidak, aku menghubungi dia kayaknya nggak bisa gitu ya, diblokir tidak ataupun tidak gitu ya, kayaknya nomornya itu ya nggak ada di dunia ini lagi gitu loh. Nah itu yang membuat kamu merasa penasaran, apa sih yang terjadi sama dia gitu. Kamu coba mencari tahu tentang dia, kamu juga menunggu kabar dari dia. Di sini ada talking ya, kamu pengen bicara sama dia, pengen merasakan bahwa akan ada suatu keajaiban di sini, bahwa dia akan menghubungi kamu, bahwa dia akan datang lagi ke kamu. Ternyata semua itu harapan kamu yang tidak pernah kamu bayangkan ya. Kamu merindukan dia di sini sebenarnya, tapi apa sih yang terjadi di sini? Nah itu yang membuat kamu merasa gelisah, khawatir. Nah di awal memang hubungan kamu itu nggak ada apa-apa, ya ternyata bisa saja di sini tuh jadi dia itu ya masih memiliki suatu hubungan dengan orang lain gitu loh, atau dia hanya memanfaatkan kamu, atau dia hanya sekedar untuk mencari pelarian kepada kamu dengan janji manisnya dia gitu ya. Setelah dia mendapatkan kamu atau mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti ya dia mendekat ke kamu itu dari segi pengennya materi atau apa ya, setelah dia dapatkan dia pergi gitu loh, bisa saja seperti itu ya. Oke. Nah di situ itu yang terlihat di sini ya. Jadi ada suatu yang tidak dia katakan kepada kamu, ataupun ada sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang dia. Nah itu yang harus kamu ungkap saat ini. Apa itu? Ya ternyata ya sebagian dari kamu itu dia itu mempunyai hubungan dengan seseorang gitu loh. Sebagian dari itu ya yang saat ini sedang menjalin hubungan pernikahan dengan seseorang gitu, atau bisa saja dia sudah punya anak gitu ya. Atau di sini dia hanya memanfaatkan kamu dari segi materi, karena terlihat kamu di sini orang yang mapan ataupun orang yang berduit gitu ya, atau beruang gitu ya. Nah itu yang terlihat di sini. Oke, kita akan lihat lagi di kartu tarot ya, kita klarifikasi apa yang terjadi, apa lagi yang akan terlihat di sini, apa aja misteri yang akan terbongkar di sini bagi kamu ya. Kita akan lihat di sini. Buat Aries, baik kamu yang ingin personal reading atau coaching, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, boleh cek dan dicek juga di kolom deskripsi, sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apalagi yang terjadi, apalagi hal yang akan terungkap oleh kamu tentang misteriusnya dia. Oke, kita akan lihat. Tadi ada kartu yang keluar. Oke. Nah, di sini sudah keluar kartunya. Oke. Ada King of Swords. Ada Three of Pentacles. Ada Queen of Wands. Ada Lover di sini. Ada Judgment. Nah, satu lagi ya, kita akan ambil. Inilah yang terjadi, di mana ada sebuah cinta kamu dengan dia yang tumbuh ya. The Lover di sini, Seven of Pentacles. Oke. Nah kita akan coba lihat dulu zodiak yang dilihat kamu ya saat ini. Buat Aries, ada Sword, ada Gemini, Libra, Aquarius, elemen udara, ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagi, ada The Lover, ada Gemini di sini, Judgment di sini. Oke. Dan ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah itu zodiak yang dengan kamu saat ini ya. Kita akan lihat di sini terlihat ada suatu cinta yang tumbuh antara kamu dengan dia ya. Buat Aries, cinta itu tumbuh ya, kebahagiaan itu kamu rasakan
Ya mungkin di awal itu dari perkenalan kamu, atau mungkin kamu sama dia itu teman kerja, ataupun ya sudah lama mengenal gitu ya, terjalin satu hubungan antara kamu dengan dia, ada cinta yang tumbuh. Tapi terlihat di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Perbedaan itu apa? Bisa saja perbedaan usia, dia lebih tua dari kamu, ataupun kamu yang lebih tua dari dia gitu ya, karena terlihat juga di sini. Nah itu bisa saja, atau ya bisa dikatakan sesuatu yang terungkap itu sesuatu yang menjadi misteri bagi kamu. Kenapa dia berubah? Karena di sini ada judgment, ada perubahan di sini ya, ada judgment di mana perubahan sangat besar sekali. Yang di awal cinta itu tumbuh, tiba-tiba aja drop drastis, jatuh gitu ya, hilang kontak gitu ya, entah kemana dia pergi lagi gitu ya. Ya mungkin bisa saja dia itu sudah pernah menikah. Karena di sini ada perbedaan hubungan kamu dengan dia ya, perbedaan usia, atau bisa saja sebenarnya kamu itu ada perbedaan keyakinan. Tapi kalau dilihat di sini ada perbedaan usia sih, kamu itu sama-sama seseorang yang bisa dikatakan ya sudah mapan sebenarnya gitu ya. Atau bisa saja dia itu seorang yang statusnya disembunyikan dari kamu, dia ngaku bujangan nih, atau dia ngaku duda gitu, atau ngaku janda. Ternyata dia sudah sedang ya ada hubungan pernikahan dengan seseorang gitu. Itu yang membuat kamu merasa bahwa wah, aku dibohongi, aku dikhianati. Ya, selama itu aku mupuk loh hubungan kita, aku menjaga sekali hubungan kita. Tetapi kenapa kamu sampai segitunya membuat aku tersakiti gitu loh. Nah itu ya. Buat Aries itu yang menjadi bahwa kamu itu merasa ya dibohongi selama ini. Ya sementara dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi kenapa? Dari faktor usia dia sudah menikah di sini, dan kamu itu dijadikan ya bisa saja dia ada hubungan yang tidak harmonis dengan istrinya, dengan pasangannya, atau dengan suaminya gitu ya. Jadi dia pengen mencari sesuatu yang berbeda di luar sana gitu ya. Itu perubahan yang dia rasakan. Bisa saja dia itu karena kelebihan dari segi materi gitu ya. Jadi dengan uang dia bisa berbuat apa aja gitu loh. Jadi apa yang dia mau dia bisa. Aku suka itu ya, aku punya uang, aku bisa beli gitu ya. Nah bisa saja seperti itu. Jadi ada halnya uang itu yang mengendalikan dia gitu loh, mengendalikan pikiran dia. Jadi itu yang membuat perubahan yang sangat besar sekali gitu. Walaupun di awal dia sangat mencintai kamu juga saling mencintai gitu ya, sampai kamu dengan dia itu pengen berkomitmen, yuk kita bikin praweddingnya di mana gitu ya. Jadi itu pemikiran kamu itu kayaknya sudah ya ada back of sword di sini. Kamu berpikir ya, wah tanpa kamu juga aku bisa kok hidup gitu loh. Secara aku selama ini juga sendiri gitu loh. Kamu datang kamu datang itu hanya ternyata menginginkan imbalan dari aku ya. Imbalan apa ya? Mungkin ada yang bernafsu, mungkin ada yang materi gitu ya. Bisa saja hal seperti itu yang dirasakan. Ya namanya manusia ya, sebelum dia mendapatkan apapun, dia selalu berbuat baik kepada kita. Dia selalu mengubar janji-janji manisnya kepada kita. Tapi namanya kita ya kadang-kadang tergoda ya. Nah dari janji-janji busuk itu gitu ya, janji-janji manis. Siapa sih yang nggak mau dijanjiin ini, dia janjiin itu ya kan Aries ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa ya saat ini itu kamu harus bisa healing ya, bisa healing dari dia. Maaf ya banyak gangguan karena hari siang. Nah itu jadi healingnya kamu di sini ya, kamu pengen merasakan ada perubahan dalam hidup kamu. Aku harus bisa keluar nih dari zona ini. Aku harus bisa bangkit nih. Tidak mungkin ya aku di sini terus dengan kamu terus, ataupun ya hubungannya tidak akan ada kepastian ya gitu. Karena dia sudah menikah, ataupun dia hanya memanfaatkan kamu. Siapa coba yang mau dimanfaatin? Dia cinta sama kita itu karena uang ya. Dia cinta sama kita itu karena fisik gitu ya, karena nafsunya dia atau apa gitu ya. Oke, nah itu ya di sini. Ada gangguan, maaf ya. Oke, kalau siang ini banyak gangguan. Nah itu ya,
terlihat di sini kamu pengen healing dari masalah itu, kamu pengen pergi menarik diri dari itu, ya udah, kalau memang dia udah tidak ada kabar lagi ya udah gitu loh. Jadi buat apa kita pertahankan? Ya syukur dia pergi gitu ya. Kalau dia ngotot lagi sama kita, ngoroti kita lagi, dia ya perasaan kita hancur gitu ya, tersakiti ya, pikiran kita juga sakiti, waktu juga kita terbuang gitu ya. Jadi semua itu harus benar-benar kamu pikirkan kembali. Walaupun kamu dengan dia itu sangat cinta sih, sangat rindu ya, kangen sama dia, rindu sama dia, ya udah hilangkan rasa itu. Karena toh kamu juga akan bisa mendapatkan yang terbaik dari dia gitu loh. Karena di sini juga terlihat juga ada fase barunya kamu ya, dimana kamu akan bisa memulai hidup kamu jika kamu bisa melupakan dia, bisa lepas dari dia, orang yang mungkin membawa ya membawa sial ke kamu gitu loh. Nah itu ya, karena ya kamu juga nanti yang buang waktu kamu ya, buang tenaga dan energi kamu. Jadi ya di sini ya udahlah, kalau mau seperti itu, kalau memang dia pergi tidak ada kontak lagi sama kamu, ya udah kamu pasrah aja gitu ya. Toh kamu juga bisa berusaha lagi ke depan. Nah itu, karena kamu ya harus yakin bahwa hidup itu harus terus berjalan ya, tidak selalu kita di bawah lah ya. Ya suatu saat kita pasti di atas, tapi ya kita usahakan selalu di atas ya gitu. Tapi saat kita di atas jangan lupa kalau kita pernah di bawah gitu ya. Jadi seakan-akan kita itu bersyukurlah gitu ya. Nah itu, oke, buat Aries kita akan lihat di sini. Apalagi cerita kamu selanjutnya? Kita akan lihat apalagi cerita kamu selanjutnya di sini. Oke, ada manifestasinya. Nah, manifestasi kamu itu apa selanjutnya setelah kamu terpisah dari dia? Nah, itu akan ada suatu harapan bagi kamu. Jadi kamu jangan khawatir ya, buat Aries. Nah, di sini manifestasi kamu apa, inspirasi kamu apa, quality kamu apa. Nah, terlihat jelas sekali di sini ya. Look in a book. Jadi kamu nih punya rencana, ada planning bahwa ya aku harus meninggalkan kamu, aku harus pergi dari kamu. Ya, karena kamu tidak pernah menjadi seseorang yang menghargai aku, tidak pernah ingin berkomitmen sama aku, karena hubungan aku dengan kamu itu tidak pernah jelas. Nah, di sini kamu coba melihat itu semua. Jadi ada satu planning kamu ke depan, di mana bahwa ya aku harus bisa bangkit, aku harus bisa melupakan kamu, aku harus bisa move on di sini ya. Di situ aku punya ya manifestasi aku seperti apa ya, aku pengen hidup bahagia ke depannya. Kadang-kala ya terlihat juga sih kamu terinspirasi juga sih dari beberapa teman, ataupun ya kamu orang yang mungkin pekerja, berkarir. Jadi kayak pemikiran kamu itu udah dewasa, udah matang gitu ya. Jadi udah tahu nih, kalau aku punya masalah seperti ini ya udah gitu ya, aku harus bisa lupakan, tidak harus aku pikiran terus menerus, karena itu akan membuat aku sakit, menderita, buang-buang waktu gitu ya. Nah, di sini juga ada parity, di mana apa yang kamu lihat itu ke depannya akan banyak harapan ya. Akan ada seseorang nantinya ya bisa ketemu dengan kamu, bisa menyukai kamu apa adanya, di mana bahwa dia seseorang yang bisa dikatakan ya belahan jiwa kamu, bisa saja ya di sini. Kamu harus selalu berusaha untuk membahagiakan hati kamu sendiri. Kamu harus bisa lihat ke dalam hati kamu, melihat ke depan, di mana bahwa akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu yang sekarang ini kamu pikirkan gitu loh. Pasti kamu berpikiran ya, kapan ya aku bahagianya? Kenapa ya aku sedih terus gitu ya? Kapan aku ketemu orang yang baik, orang yang tulus gitu ya? Aku yakin gitu ya, kamu akan bisa menemukan orang itu jika kamu berpikir seperti itu ya. Mimpi itu akan terwujud jika kamu ya berusaha, ya berdoa di sini, oke? Karena semua itu akan bisa ya terlihat oleh kamu. Kamu akan bisa melihat ke depan. Kamu harus maju orangnya ya. Karena di sini ya tidak akan selamanya kita ada sedih, ada bahagia gitu loh. Ya kita setelah kita merasakan sedih ya bahagialah selamanya gitu ya. Nah itu, karena kalau tidak merasakan sedih saat kita ketemu dengan masalah itu, kita akan bisa hancur. Tapi kalau kita sudah terbiasa nih dengan hal-hal yang mungkin menyakitkan, jadi kedepannya kita tidak akan canggung lagi. Kita sudah siap nih, apa yang terjadi nanti ke depan harus siap gitu loh. Karena semua itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Kita hanya menjalankan. Oke?
buat Aries. Nah, itu ya di sini buat readingan buat Aries. Semoga ke depan Aries akan bisa lebih bahagia lagi, ketemu dengan orang yang benar-benar tulus. Ya sebelum kenal sama orang itu cari tahu dulu siapa dia. Ya kalau perlu katakan semuanya tentang kamu, dan dia juga bisa katakanlah tentang kamu semuanya. Jadi kita tahu kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing. Ya mudah-mudahan dengan adanya kekurangan ditutupi oleh kelebihan. Nah, ya semoga kalau dalam mencintai dari kekurangan itu akan akan kekal sih kayaknya gitu ya. Ya buat Aries semoga bisa bermanfaat ya, supaya bisa terhibur. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Dadah Aries.